Halo, ini adalah cara untuk lapor SPT tahunan online untuk Direktur PT dan atau CV melalui handphone. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan kami dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Dan di video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk lapor SPT tahunan secara online untuk Anda yang berprofesi sebagai Direktur PT atau Direktur CV. Kali ini pengisian adalah melalui handphone ya, jadi tanpa laptop, hanya melalui handphone, dan ini kami akan praktekkan caranya step by step sehingga Anda para Direktur CV atau Direktur PT dan juga berlaku untuk karyawan dapat melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2021 yang dilakukan di tahun 2022 ini dengan baik dan benar dan cermat serta hemat ya. Kenapa hemat? Karena tutorial-tutorial yang ada di tipspajak.com dan Tips Pajak Media ini adalah totally free alias gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan sebelum lanjut, tentunya kami ajak pemirsa dan pembaca semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya literasi perpajakan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat. Ya. Mari kita mulai masuk ya. Ini adalah cara lapor SPT tahunan untuk direktur. Nah, bagi Anda yang lebih suka untuk melihat di tulisan, melihat versi tulisan, Anda bisa mengunjungi tautan ini. Kami telah bahas di tipspajak.com. Bagi Anda yang lebih cocok untuk membaca serta visual ya, membaca serta gambar-gambar serta melihat gambar-gambar, Anda bisa kunjungi tipspajak.com ini di link berikut ini. Nah, baik, mengisi SPT tahunan online untuk Direktur CV e-filing dengan e-filing melalui handphone adalah seperti ini. Nanti kita pilih yang gambarnya e-filing seperti ini ya, kita pilih, lalu nah, ini adalah tampilan pertamanya. Baik, kiri ini adalah tampilan pertamanya. Tampilan pertama, pastikan Anda mengunjungi djponline.pajak.go.id ya, atau langsung saja di search aja DJP Online, pasti ada yang di atas, paling atasnya akan muncul. Lalu tampilan awal seperti ini. Berikutnya silakan masukkan NPWP Anda, kemudian passwordnya yang telah dibikin, dan masukkan kode captcha di sini ini. Ya, dan masukkan kode captcha di sini, dan berikutnya klik login. Loh Bang, Mas, saya belum pernah punya ini. Nah, jika belum pernah punya, maka langkah pertama Anda harus mendaftarkan di akun DJP Online ini ya. Dan jangan lupa untuk akun DJP Online ini Anda membutuhkan EFIN namanya, Electronic Filing Identification Number, yang artinya token yang hanya bisa diketahui oleh pemilik NPWP ini ya. Jadi untuk token ini untuk EFIN ini caranya ada di link di bawah, telah kami bahas ya, cara mendapatkan EFIN, lalu cara untuk melakukan pendaftaran DJP Online sehingga bisa melakukan pelaporan secara online. Oke, masukkan NPWP, sandi, dan tampilannya adalah seperti ini yang tengah ini ya. Tampilannya adalah yang tengah, muncul pertama seperti ini. Lalu silahkan diklik yang kanan atas ini, garis 3 ini, diklik pilih lapor. Nah, pilih lapor. Tampilan berikutnya adalah kita akan di bawah yang urut dari paling kiri ini ya, yang di bawah ke paling kiri, kita klik pelaporan. Lalu langsung saja kita klik pelaporan dan kita pilih e-filing ya, yang bawah ya. Kalau yang atas sudah kita bahas, ini hanya bisa dikerjakan di PC atau laptop ya, e-filing ini. Oke, klik e-filing, lalu kita lihat gambar yang kanan. Berikutnya adalah kita akan melakukan klik di buat SPT yang di kotak merah ini ya. Tampilannya seperti ini. Kita klik buat SPT. Nah, setelah klik buat SPT, ini ikuti saja di kami, ikuti saja persis seperti ini.
ketika ditanya apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dipilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, dipilih tidak. Lalu apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, dipilih juga tidak. Dan kita pilih yang bentuk formulir yang paling bawah ini. Oke, ikuti ini aja dulu ya. Ikuti ini aja dulu. Lalu setelah klik dengan bentuk formulir, kita pilih SPT 1770S dengan formulir, kita klik di sini ini. Lalu kita akan melihat gambar yang paling kanan. Gambar paling kanan akan muncul seperti ini. Jadi kita akan memilih tahun pajak 2021, statusnya normal. Dan kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, nah ini kita mulai mengisi SPT-nya ya, mengisi SPT. Tips dan informasi dari kami bahwa pengisian SPT itu dari belakang, ya, dari belakang baru ke depan. Contohnya untuk SPT formulir 1770S, ya formulir 1770S ini ada induk, lalu lampiran 1 dan lampiran 2. Nah karena seperti telah kami sampaikan tadi, ngisi itu dari belakang, maka kita ngisi dulu dari lampiran 2. Oke, kita lihat gambar yang paling kiri untuk lampiran 2. Kita isi dulu bagian A. Bagian A ini adalah penghasilan yang telah dikenakan PPh final atau bersifat final. Apa maksudnya penghasilan yang telah dikenakan final? Jadi atas penghasilan ini sudah final, sudah akhir, sudah dipotong final. Jadi atas penghasilan ini tidak akan dihitung lagi pajaknya dan tidak akan tidak bisa dikurangkan juga ya. Jadi final udah selesai terakhir. Contohnya adalah ini kita di wajib pajak ini contohnya wajib pajak menyewakan tanah dan bangunan senilai 20 juta. 20 juta. Nanti dipilih, silakan ini adalah di nomor 8 ini ya. Untuk yang ini yang paling banyak adalah mungkin di nomor 1 bunga deposito atau tabungan, silakan dipilih. DPP-nya berapa, kita lihat ke kanan ini DPP berapa, PPh terutang berapa. Nah jika di contoh ini, contohnya adalah sewa atas tanah dan atau bangunan. Jadi DPP-nya 20 juta dan pajak terutangnya adalah 10 juta. Pastikan sudah dibayar ya, pastikan sudah dibayar. Dan satu lagi dalam pengisian ini, dalam misal ini sewa tanah dan bangunan ini bukti bayarnya disimpan saja, tidak usah diupload nanti. Yang penting disimpan. Karena jaga-jaga ketika nanti ditanyakan oleh kantor pajak. Oke, setelah ini klik simpan ya. Kita lihat ke kanan, paling kanan lagi sewa tanah dan bangunan DPP 20 juta, PPh terutang 2 juta, lalu dipilih simpan. Berikutnya, nah setelah pilih simpan, kita lihat di gambar paling kiri, tampilannya adalah seperti ini. Berikutnya langsung kita lanjut ke daftar harta. Daftar harta adalah tampilannya seperti ini. Kita lihat yang tengah, harta pada tahun lalu dan tambahkan. Jadi bagusnya e-filing ini atau sisi positif dari e-filing ini, jika tahun lalu kita telah mengisi, dengan kita klik harta pada SPT tahun lalu ini akan otomatis muncul. Jadi kita ada pegangan meskipun arsip kita hilang, arsip fisik kita tidak punya, nanti kita bisa melihat nih harta yang telah dilaporkan di tahun lalu apa, seperti apa. Gitu ya. Lalu jika belum ada, pilih tambah. Untuk daftar harta, nanti silahkan ketika klik tambah, kode hartanya adalah seperti ini, ada uang, tabungan, giro, deposito dan seterusnya. Silahkan dipilih. Nah untuk daftar harta, silahkan klik di sini ya. Daftar harta ada di sudah ada artikelnya. Lalu berikutnya setelah harta adalah kode hutang. Yang perlu diperhatikan di daftar harta dan daftar hutang adalah satu, daftar harta itu ya, kita lihat yang paling kanan. Jadi untuk daftar harta itu nanti ditanyakan adalah tahun perolehannya. Jadi tahun perolehannya silahkan ditulis, nilai perolehannya silahkan ditulis, ketika beli itu berapa, dan keterangan silahkan ditulis keterangan seperlunya ya. Contohnya jika beli mobil nanti silahkan ditulis nomor polisinya. Jika sertifikat, jika hak tanah silahkan ditulis nomor SHM-nya dan seterusnya. Bagaimana jika kita beli rumah utang? Misal seperti itu ya. Itu banyak sekali pertanyaan masuk. Jadi misal tahun 2021 ini kita membeli tanah seharga yang jika cash 500 juta ya.
lalu kita DP-nya hanya 100 juta, maka yang ditulis di situ adalah rumah tetap senilai harga cash atau 500 juta. Jadi ditulis rumah 500 juta. Nanti berikutnya utangnya, sisa utang yaitu 400 juta itu masuk ke daftar utang. Ya, masuk ke daftar utang. Utang bank, nama pemberi, berarti sini 400 juta. Oke. Seperti itu. Jadi lalu untuk daftar untuk utang yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diperhatikan di utang ini adalah itu apa namanya? Sisa utang per 31 Desember tahun 2021 ya. Misal itu tadi kita 2021 ambil utangnya, ambil rumah tadi utang 400 juta ya, 400 juta. Berikutnya sisa di Desember sudah jalan nih tinggal 360 juta, maka yang dituliskan di sini di hutang ini adalah 360 jutanya atau sisa utang per 31 Desember. Baik, kita menuju ke berikutnya. Ada kelewatan ini sebetulnya adalah kita setelah harta dan utang adalah mengisi daftar keluarga, tapi karena gampang kita next saja ya. Daftar keluarga silahkan ditulis, tanggungan-tanggungan Anda ditulis di situ setelah utang. Nah, berikutnya kita akan dibawa ke lampiran 1. Ini adalah halaman 3 dari 5, kita udah di tengah-tengah. Lampiran 1 ini adalah isinya penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, karena yang PPh final, penghasilan yang dikenakan PPh final itu telah masuk di lampiran 2 tadi. Silahkan dituliskan di sini ya, bunga royalti sewa hadiah. Kemudian keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lain, dan kita lanjut ke B. Untuk bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, contohnya bantuan, sumbangan atau hibah, lalu warisan, lalu bagian laba, anggota CV, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan firma kongsi, kemudian klaim, asuransi kesehatan, kecelakaan, beasiswa, dan beasiswa nomor 5. Berikutnya setelah kita selesai kita klik lanjut B. Jadi sekali kita ada di Nah, setelah B ini setelah beasiswa, setelah itu adalah nih kita memasukkan bukti potong. Bukti potong ini silahkan dipilih pasal 21 nih NPWP pemotongnya, diketik aja di sini nanti itu otomatis muncul. Dan ada dalam beberapa kasus sangat mungkin Anda sudah muncul di sini yang dipotong oleh pihak lain, itu namanya pre-populated. Jadi itu tinggal dipakai saja. Lalu klik simpan, setelah disimpan akan muncul seperti ini. Ini munculnya nama pemotong pajak atas penghasilan kita. Next. Setelah next kita akan dibawa ke induk alias halaman terakhir nih, halaman 4 dari 5, sebentar lagi selesai. Kita klik kawin atau tidak kawinnya, kita klik kepala keluarga, kita lanjut ke A. Lanjut ke A adalah ini penghasilan neto. Ini kita ambil dari apa namanya? Dari penghasilan neto yang ada di bukti potong 1721 A1 dari PT atau CV. Itu ya. Sudah penghasilan neto. Oke, lanjut. Diisikan saja di sini, ini nanti ada beberapa yang otomatis, lalu kita lanjut ke B. Setelah kita lanjut ke B, B itu adalah penghasilan kena pajak perhitungannya. Jadi kita tinggal milih PTKP-nya, kawin atau tidak kawin dengan berapa anak, maka di sini otomatis akan muncul. Contohnya kawin anak 2 ada 67.500.000 penghasilan kena pajaknya. Jadi dari penghasilan neto 87,5 juta ini dikurangi dulu sama 67,5 sehingga penghasilan yang kena pajak hanya 20 juta. Dan kita lanjut ke C, akan dihitung otomatis ada 1 juta dan 1 juta. PPh terutangnya adalah 1 juta rupiah. Karena ini masuk ke layar paling rendah yaitu 5%. Lalu klik ke D. Kredit pajak ini otomatis nomor 12 ini otomatis muncul dari yang tadi kita masukkan di sini. Kita masuk lagi ya. Nah, dari yang masuk di sini nih 1 juta ini. Otomatis akan terbawa di sini kredit pajak. Lalu sehingga lanjut ke E, di E ini akan muncul nih kurang atau lebih bayarnya. Di sini case-nya adalah pas nihil, utangnya 1 juta sudah dipotong oleh perusahaan 1 juta rupiah juga.
Lalu kita lanjut ke F adalah angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Karena ini karyawan jadi dinihilkan saja. Lanjut ke pernyataan. Pernyataan kita klik setuju ini, kita centang setuju, lalu kita klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya akan sampailah kita di halaman terakhir atau halaman 5 dari 5. Tampilannya adalah seperti ini. Lalu catatannya adalah seperti ini. Kita klik di sini, ambil kode verifikasi. Setelah ambil kode verifikasi akan muncul di email atau SMS. Lalu klik kirim SPT dan hasilnya adalah seperti ini. Akan muncul di sini di email yang terdaftar dan juga muncul juga di halaman e-filing kita. Nah, seperti itu pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Setelah tadi pembahasan mengenai cara lapor SP tahunan tahun 2021 untuk Direktur CV dengan e-filing PDF di HP ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti berbagai kanal media sosial kami, ada Telegram, Instagram dan lain sebagainya, serta juga subscribe channel YouTube Tips Pajak Media tentu saja, dan sering-sering kunjungi tipspajak.com. Dan kami dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media menyediakan konsultasi pelaporan SPT secara gratis ya, sehingga Anda bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Aduh, ini ternyata mohon maaf, ini ternyata judulnya adalah e-form PDF padahal ini adalah e-filing dengan e-filing. Seperti itu. Sampai jumpa, salam sehat dan sukses selalu. Selamat mencoba, selamat lapor SP tahunan dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.